Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dari kelompok 3 Universitas Pelita Bangsa Bekasi, kelas 22B2A. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran pilihan ganda. Dan ini nama-nama dari kelompok 3. Saya Laraswati. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan teknik evaluasi belajar pilihan ganda. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian pilihan ganda. Pilihan ganda merupakan salah satu tes objektif yang mana di setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Pada umumnya, jumlah alternatif jawaban berkisar antara 2 atau 5 jawaban. Tentu saja, jumlah alternatif tersebut tidak boleh terlalu banyak. Apabila alternatif lebih dari 5, maka akan sangat membingungkan peserta tes dan juga akan sangat menyulitkan penyusunan butir soal. Dengan demikian, bentuk soal pilihan ganda terdiri atas pertanyaan, soal, atau yang menjadi inti soal, dan juga pilihan-pilihan jawaban. Kunci jawaban adalah jawaban yang benar atau yang paling benar. Sedangkan jawaban pengecoh atau distraktor adalah jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan anak didik memilikinya apabila anak didik belum menguasai bahan, tidak teliti, salah analisis, atau kurang memperhatikan soalnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pilihan ganda. Yang pertama ada distractors, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan yang mempunyai beberapa pilihan jawaban yang salah, tetapi disediakan satu pilihan yang benar. Nah, tugas peserta tes adalah memilih jawaban yang benar tersebut. Yang kedua, ada analisis hubungan antar hal, yaitu bentuk soal yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan peserta tes dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dan alasan atau bentuk sebab akibat. Yang ketiga, ada variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan yang mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar, tetapi disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Tugas peserta tes adalah memilih jawaban yang salah tersebut. Selanjutnya ada variasi berganda, yaitu memilih beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar, tetapi ada satu jawaban yang paling benar. Tugas peserta tes adalah memilih jawaban yang paling benar tersebut. Dan yang terakhir ada variasi yang tidak lengkap, yaitu pernyataan atau pertanyaan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas peserta tes adalah mencari satu kemungkinan jawaban yang benar dan melengkapinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Bentuk soal pilihan ganda ini juga memiliki keunggulan, diantaranya adalah dapat menilai dengan mudah, cepat, akurat, serta objektif, sehingga anak didik akan mendapatkan nilainya secara akurat berdasarkan pemahamannya. Selain itu, bentuk soal pilihan ganda juga dapat mencakup ruang lingkup bahan atau materi atau pokok bahasan yang luas dalam satu
tes. Dalam tes kelas atau jejaring pendidikan, selain itu, kelebihan soal pilihan ganda adalah: yang pertama, cara penilaian cepat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang kedua, kemungkinan peserta tes menjawab dengan terkaan dapat dikurangi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta tes dalam berbagai jenjang kemampuan kognitif. Yang keempat, dapat digunakan berulang-ulang. Yang kelima, sangat cocok untuk berjumlah peserta tes yang banyak. Dengan kelebihan seperti di atas, bentuk soal pilihan ganda itu sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak, sedangkan hasilnya harus segera diumumkan. Contohnya adalah ujian SBMPTN, ujian nasional, ujian semester, dan semacamnya. Kelemahan tes pilihan ganda. Jika ada keunggulan, juga ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh pilihan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan verbal dan pemecahan masalah. Yang kedua, penyusunan soal yang benar-benar baik membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, suka menentukan alternatif jawaban yang benar-benar homogen, logis, dan berfungsi. Selain itu, konstruksi item tes pilihan ganda lebih sulit serta membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyusunan item tes bentuk objek lainnya. Guru juga tidak semuanya senang menggunakan tes pilihan ganda dalam mengukur hasil pembelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu. Ini disebabkan karena dalam tes pilihan ganda, siswa seringkali menerka-nerka jawaban sehingga tidak dapat mengukur kecakapan siswa dalam mengorganisasikan materi hasil pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah penulisan. Untuk bisa membuat soal pilihan ganda, ini berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan. Maka dalam penulisan dan pembuatan soal pilihan ganda harus disesuaikan dengan spesifikasi soal yang terdapat dalam kisi-kisi tes. Soal pilihan ganda dapat ditingkatkan mutunya apabila penulisannya di samping berlandaskan kisi-kisi, juga mengikuti berbagai kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman yang perlu diikuti penulis menyusun soal agar soal yang dihasilkan memiliki mutu yang baik. Soal yang mutunya baik adalah soal yang mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal dalam menguji sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi dan pemahaman anak didik terhadap pelajaran yang diujikan. Dalam hal ini, ada beberapa kaidah yang harus diikuti dalam penulisan soal agar menjadi soal yang bermutu baik, yaitu materi soal. Dalam hal ini, memiliki materi soal dalam pilihan ganda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Dengan demikian, soal harus menanyakan perilaku yang materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, berfungsinya pengecoh yang akan menjadikan mutu soal itu menjadi meningkat, sehingga mampu membuat anak didik harus benar-benar memahami dan cermat terhadap soal yang diujikan. Yang terakhir, setiap soal harus mempunyai jawaban yang benar atau jawaban yang paling benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu jawaban yang benar dan pilihan yang lainnya adalah jawaban yang salah. Sedangkan jika terdapat jawaban yang benar, maka harus ada jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar tersebut. Saya akan melanjutkan kaidah penulisan. Poin yang kedua, konstruksi soal. Dalam mengkonstruksi soal dalam bentuk soal pilihan ganda, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.
Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, kemampuan atau materi yang hendak diukur atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penulis, dan hanya mengandung satu persoalan untuk setiap nomor. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya, apabila terdapat rumusan atau pertanyaan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan tersebut dihilangkan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, frasa, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang dimaksud. 5. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisan harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah itu diperlukan karena adanya kecenderungan siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. Yang ketujuh, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah. Artinya, dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu, karena pernyataan itu bukan merupakan materi yang ditanyakan, sehingga fungsi pengecohan menjadi tidak berjalan. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, atau kronologis waktunya pengurutan tersebut. Pemilihan bahasa. Saat membuat soal pilihan ganda, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Dalam pilihan jawaban, jangan mengulangi kata atau satu frasa yang tidak ada hubungannya dengan satu kesatuan pengertian. Soal pilihan ganda dapat digunakan dalam semua jenjang, dari SD, SMP, hingga SMA, dan dapat diperuntukkan untuk seluruh mata pelajaran. Tujuan. Tujuan tes pilihan ganda memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat pengukur hasil belajar siswa. Karakter yang baik tersebut yaitu lebih fleksibel dalam implementasi evaluasi dan efektif untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan belajar mengajar. Item tes pilihan ganda juga dikonstruksi secara intensif, dapat menuju hampir seluruh bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Tes ini juga akan menjadi alat yang tepat untuk mengukur penguasaan para siswa yang hendak dievaluasi, yang akan menguji kemampuan intelektual atau kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta tes. Atau dengan pilihan ganda ini pula akan memudahkan evaluator untuk mengoreksinya, karena memang sudah ada kunci jawabannya. Hasil jawaban siswa yang diperoleh dari tes pilihan ganda dapat dikoreksi bersama baik oleh guru maupun siswa dengan situasi yang lebih kondusif. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Baiklah, selesai sudah penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.